kita mulai bincang-bincang diskusi non formal di studio podcast Padang Pariaman. Kali ini tema yang kita bahas adalah ekonomi digital, khusus di Yayasan Ekonomi Digital Blockchain Indonesia. Apa hubungannya dengan ekonomi masyarakat dan apa tantangan yang sedang dihadapi oleh masyarakat, terutama masyarakat ekonomi kecil dan menengah. Kita simak ulasannya dari tokoh-tokoh kita. Pertama, Ketua Yayasan Ekonomi Digital Blockchain Indonesia, Bapak John Kennedy Martin. Selamat malam. Kemudian kita hadirkan juga Tommy Chandra Tanjung. Ini pemerhati dan penggiat ekonomi digital, bagian dari media. Selamat malam. Kemudian juga ada Indra. Indra ini pengusaha kecil menengah sekaligus politisi. Walaupun tidak terpilih jadi anggota dewan, dia tetap politisi, gitu kan. Siap. Walaupun suatu saat nanti juga berharap jadi anggota dewan. Baik, kita mulai dari mungkin Pak John. Ya, siap. Soal apa itu Yayasan Ekonomi Digital Blockchain Indonesia? Jadi Yayasan Ekonomi Digital Blockchain Indonesia itu bergerak memiliki 3 tujuan utama. Yang pertama, tujuannya membantu pemerintah dalam mengawasi berbagai ekonomi digital, terutama yang berbasis blockchain. Ekonomi blockchain ini, yang berbasis blockchain ini adalah ekonomi yang berbasis cryptocurrency atau mata uang digital. Jadi itu yang pertama. Jadi kerjasama kita membantu pemerintah mengawasi yaitu kegiatan ekonomi yang berbasis blockchain seperti cryptocurrency atau uang digital. Yang kedua, Yayasan Ekonomi Digital ini memposisikan diri sebagai mitra masyarakat untuk mengedukasi masyarakat, mendidik masyarakat, menjelaskan kepada masyarakat tentang apa dan mengapa ekonomi digital berada di Indonesia itu. Kenapa? Karena ekonomi digital itu kan ada dalam berbagai perspektif. Yang pertama, digital perdagangan, berjualan barang dengan digital. Yang kedua, aplikasi digital, dia berjualan barang tapi dengan aplikasi dengan beri keuntungan tertentu. Yang ketiga, digital finansial. Jadi bisa dengan forex, bisa dengan mining, dengan staking dan segala macam. Jadi semua ada. Tetapi yang lebih kita khawasi betul adalah banyaknya judi digital. Jadi judi online itu, judi digital juga banyak masuk. Kita mengedukasi masyarakat supaya mereka tidak masuk ke dalam kasana judi digital. Dia harus paham dengan permainan ekonomi digital finansial seperti forex, cryptocurrency, mining dan staking. Silakan, ada yang mungkin Pak Tommy berpengalaman di kripto atau apa namanya, lembaga sejenis dengan ekonomi digital? Ya, mungkin sedikit ada pertanyaan gitu ya. Kira-kira kalau kita di sini ikut bergabung dengan Yayasan Ekonomi Digital Blockchain Indonesia ini, kira-kira apa aja prosedur yang bisa kita ambil, terus kita bergabung itu poin-poinnya apa yang bisa kita dapat dari situ? Apakah ada syaratannya? Apakah ada di situ seperti keuntungan-keuntungan, poin-poin pundi-pundi yang bisa kita dapat itu seperti apa teknisnya gitu? Mungkin Yayasan Blockchain Indonesia ini kan kalau kita dengar itu ini kan sudah mulai menggaung ya di seluruh Indonesia, dan kabarnya juga mereka akan buat salah satu cabang-cabangnya gitu, salah satunya di Sumatera Barat gitu. Nah, sampai saat ini kita kan ingin tahu seperti apa mereka merekrut dan merangkul dan mengembangkan blockchain ini. Karena blockchain ini sendiri, kita sendiri juga masih belum kenal banget gitu dengan blockchain ini. Istilahnya
tak kenal maka tak sayang kan. Jadi patut mimin yang kau semua jo KPK yang bisa dibentuk cabang sih kau. Bisa. Itu. Namanya yayasan ketua Yayasan Seluruh Indonesia. Iya. Artinya berarti nggak mungkin satu orang bisa merangkul. Iya. Pasti dia punya perwakilan gitu kan. Nah, tapi kita tanya dari sekian luas Indonesia. Ya, Indonesia. Cabang sampai ke pelosok-pelosok daerah. Tapi sebelum kita bergabung kita kan ingin tahu dulu. Ini poin-poin yang didapat seperti apa? Siapa tahu nanti kita juga ikut bisa mengembangkan kan begitu. Karena kita harus kenal dulu dengan apa yang blockchain ini. Iya. Gitu. Paling itu yang saya tanyakan dengan Pak John Kennedy Martin. Gitu. Silakan Pak. Jadi begini, kalau kita telusuri, blockchain itu kan sebuah teknologi berbasis data yang terdesentralisasi. Jadi dia tidak seperti server sentral, dia menyebar, tidak bisa diretas. Jadi sistem blockchain ini dia bisa mengamankan sesuatu, data kita tidak bisa diretas oleh siapapun karena kekuatan sandinya itu cukup banyak, tidak sama dengan web dan yang lain. Untuk itu orang juga bisa menyimpan data banknya di blockchain, data uangnya di blockchain. Orang juga bisa mempergunakan blockchain untuk kejahatan, untuk menyimpan uangnya yang dikorupsi juga bisa. Tapi kalau ini nanti bisa dikuak oleh sistem, itu kan juga harus ada pertanyaan dari para hakim. Namun kita tidak berharap itu terjadi. Jadi blockchain ini bisa dipergunakan juga untuk hal-hal yang negatif. Tapi di sisi positifnya, blockchain itu kan sebetulnya teknologi yang membackup cryptocurrency. Jadi peredaran uang digital itu di backup oleh teknologi blockchain. Bicara masalah apa untungnya dan bagaimana kita bergabung dengan yayasan ini. Yayasan ini kan didirikan baru di akhir tahun 2023. Memang sekarang baru berkantor pusat di Jakarta. Direncanakan ke depan tentu juga akan punya kantor-kantor cabang. Namun demikian kita juga harus mengkaji sejauh mana yayasan ini mampu mendanai pergerakan kantor cabang ini. Tentunya kita harus kaji itu, terlepas dari soal-soal yang lain misalnya. Dan kemudian persoalan misalnya apa untung ruginya masuk ke blockchain ini, ke yayasan ini, kita bergabung di sini, kita belajar bagaimana mempelajari teknologi ini yang bisa memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Misalnya apa? Masuk aplikasi ke HP seseorang. Kalau dia laporkan ke kita bisa cek dengan tim kita apakah ini legal atau tidak. Kemudian ada akun-akun yang legal, resmi, yang juga bisa kita perjelas kepada masyarakat, sehingga masyarakat juga bisa paham ini benar atau tidak, ini menguntungkan atau tidak. Itu juga bisa kita jelaskan kepada masyarakat, sehingga masyarakat juga bisa tahu ini benar, ini enggak nih. Jadi Yayasan Ekonomi Digital Blockchain ini bisa mengedukasi masyarakat tentang itu. Jadi kita bisa menjelaskan ada yang beruntung, ada yang tidak beruntung, ada yang negatif, ada yang positif. Karena apa? Karena banyaknya aplikasi yang masuk ke Indonesia itu tidak bisa sekaligus dimonitor oleh pemerintah. Tentu ada badan-badan lain misalnya yang bisa monitor. Kenapa? Karena peredarannya sangat masif. Jadi memang harus ada cara-cara tertentu untuk bisa mendeteksinya. Jadi yayasan ini yang menjelaskan kepada masyarakat. Persoalan lain, ketika diedukasi masyarakat, yayasan akan memandu masyarakat untuk mengenal teknologi digital yang bisa bermanfaat itu yang mana. Kita akan bisa pandu mereka. Nah, kita pandu, kita arahkan, dan kita bisa menjadi mentor bagi dia untuk mendidik mereka bisa mendapatkan keuntungan dari teknologi ekonomi digital ini. Seperti finansial, forex yang benar, staking yang benar, kemudian kripto yang benar, itu tetap ada. Namun tetap waspada kita dengan yang negatif-negatif di bidang teknologi ini. Jadi berarti Yayasan Blockchain Indonesia ini ada juga menyiapkan ahli-ahli untuk memberi pandangan-pandangan kepada pendatang-pendatang baru yang bermain atau segala macam. Terus yang mana yang ilegal dan tidak ilegal tadi, itu apakah dari yayasan sendiri memberikan kode-kode seperti ini ilegal, ini legal? Apakah ada kode-kode seperti itu, Pak? Ya, kita punya orang-orang ahlinya. Jadi ketika orang menemukan sebuah aplikasi
dia bisa kontak kita, berikan ke kita aplikasinya apa, kita akan pelajari dengan tim kita, sehingga kita akan telusuri sejauh mana ini, dasarnya di mana, legalitasnya seperti apa, telusuri, dan bila perlu kita akan kerjasama dengan OJK, dengan Bapepti. Jadi di situ akan kelihatan ini benar apa enggak, ini legal apa enggak, dan itu akan kita ketahui kalau kita sudah beritahu oleh orang-orang atau masyarakat yang mendapatkan aplikasi di HP-nya. Nah, ini yang kita jelaskan. Jadi kita punya timnya, ada orang-orang kita yang bisa mendeteksi itu. Nah, untuk ekonomi kerakyatan sendiri itu di mana poin yang bisa kita nilai? Apakah dia investasi di dalam atau memang itu dibantu oleh yayasan atau gimana? Yayasan bukan lembaga bisnis ya, jadi yayasan itu lembaga sosial. Cuman kita bisa memandu mereka, kawan-kawan yang bisa bergabung, kita pandu dia menemukan mana yang benar. Yayasan akan menjelaskan ke dia, ini loh yang benar. Karena sudah kita deteksi, sudah kita pelajari, inilah aplikasi yang benar ataupun bisnis digital yang benar. Contohnya, orang bermain forex misalnya, itu kadang-kadang dia bisa aja habis uangnya karena nggak mengerti caranya. Padahal forex itu banyak juga yang benar. Kenapa? Forex itu kuncinya ada 4. Yang pertama, kuasai ilmunya dulu. Kalau nggak punya ilmu jangan ikutan. Yang kedua, harus sabar. Orang main forex nggak boleh orang emosian. Yang ketiga, terukur. Jumlah uang yang ditradingkan itu harus terukur, harus sesuai dengan lot yang ditawarkan oleh forex-nya. Yang keempat, brokernya harus yang legal. Itu yang cirinya. Jadi kalau salah satunya nggak ada, jangan coba-coba gitu. Jangan main forex emosian, nggak bisa. Karena apa? Karena dia akan terjadi loss itu kan karena di emosi kita, karena kita mau cepat kaya, mau cepat untung. Sebetulnya dia ada prosesnya, maka kuasai ilmunya dulu gitu. Kapan saatnya beli, kapan saatnya jual, buy dan sell itu. Kita harus tahu dulu ilmunya, dan kapan saatnya kita menambah jumlah saham yang kita beli. Dan sekarang kita masuk di US dollar, ke Jepang yen, kemudian kita masuk di New Zealand misalnya, kapan kita harus tahu itu ilmunya, baru kita masuk ke forex. Nah, yayasan menyiapkan orang-orang yang bisa melatih ini. Misalnya kalau kita ini punya komunitas nih, yayasan siap datang untuk melatih bagaimana cara bermain forex yang benar dengan cara yang 4 tadi itu. Jadi kita siapkan timnya itu. Jadi yang nggak berilmu ini sendiri berarti dibimbing oleh yayasan. Dibimbing oleh yayasan. Kalau tidak dibimbing tidak tanggung jawab. Tidak tanggung jawab. Artinya itu dia bergerak sendiri, tanggung sendiri gitu. Sendiri. Kalau dia bergerak menurut bimbingan, berarti menunggu petunjuk gitu ya. Petunjuk. Ada petunjuk yang kita jelaskan ke dia. Ada bimbingan teknisnya, dan kemudian kita harus tergabung dalam sebuah komunitas. Jadi saling mengingatkan, saling mengajarkan, saling mengasah-asih lah. Jadi kita harus punya mentor di sini. Di antara tim ahli itu kita akan terus bertanya ke dia, ini bagaimana itu. Jadi yayasan menyiapkan orang-orang yang bisa melatih bermain forex yang benar, staking yang benar. Biar nggak kejebak ya? Ya, biar nggak kejebak dengan hal-hal yang bisa berubah. Karena banyak menggiurkan soalnya. Banyak menggiurkan di dunia pasar modal gitu. Iya banyak. Karena setiap hari itu berubah terus. Ada yang keuntungan 10% sehari dibikin, 3%, 5%, 10%, banyak sekali. Orang-orang sementara kan kalau dia perlu uang dia tertarik. Wah, kalau taruh 10 juta, sehari 1 juta loh. Luar biasa. Ini karena tergiur dengan emosi tadi itu, ya udah kejebak. Iya. Uang habis. Dimakan aja uang. Iya. Karena nggak ngikuti petunjuk juga. Nggak ngikuti mentor. Tidak bisa pakai ambisi gitu ya. Nggak bisa pakai ambisi. Iya. Nah, itulah begitu trading yang benar. Jadi kalau untuk kita sendiri ini rencana ke depan yayasan blockchain ini untuk daerah itu sendiri sampai saat ini apa tuh kalau boleh tahu? Saya berencana, karena saya orang Pariaman, saya berencana membuat sebuah percontohan di Padang Pariaman ini, bahwa masyarakat yang punya HP Android itu bisa main di forex yang legal gitu. Artinya main di trading yang benar, yang resmi ya? Yang resmi. Saya akan coba bikin percontohan. Misalnya nanti kita akan cari generasi-generasi yang mau bermain seperti ini, nanti kita didik dia. Tentu ada persyaratannya. Kita didik dia, kita ajarin dia. Nah,
nanti kita tularkan pada yang lain. Tapi dengan tentunya tidak bisa semudah itu. Karena jujur saya katakan, saya dulu belajar forex ini lamanya 3 tahun. Jadi nggak usah saya bilang lah berapa biaya yang saya keluarkan untuk belajar gitu. Nah setelah saya paham dengan forex ini, saya mengajarkan kepada orang-orang di bawah saya. Paling tidak dia harus menghargai ilmu saya dulu. Karena apa? Karena kebiasaan orang-orang, dia merasa dia baru dapat ilmunya 2 tapi seperti udah 10 gitu. Itu yang terjadi yang banyak. Cuma merasa. Jadi kita ajarin dia, tapi karena dia mental dia yang tidak baik, dia lebih pintar dari orang yang mengajarkan. Dan banyak pula kacang lupa kulit. Itu yang paling banyak. Jadi saya melihat posisi ini di mana-mana ada. Nah, nanti kita coba nanti kalau yayasan sudah mulai mencari ini, kita bikin sistem untuk merekrut orangnya seperti apa. Jujur ya, saya dulu belajar di Surabaya, namanya di RTI, Revolusioner Trading Indonesia. Itu guru saya Pak Sakto namanya dengan Pak Bowo itu. Saya belajar pas masuk aja, itu saya diminta jaminan 15 juta. Itu belajar ilmunya gitu? Belajar ilmunya, jaminan 15 juta. Saya tanya, kenapa harus jamin? Nanti Bapak kabur. Gak tahu apa-apa, mangga udah pintar sendiri, dapat ilmunya 3 baru kan, Pak pergi. Jadi kita punya jaminan 15 juta loh jamin diminta ke saya waktu itu. Itu bayangkan itu 8 tahun yang lalu. Masih baru-baru ya. Masih sebelumnya saya main mandiri. Artinya main dengan mempelajari di buku, belajar dengan kawan-kawan, tapi tidak tahu ilmu yang sesungguhnya. Akhirnya saya lihat ada pendaftaran itu di RTI, saya masuk ke situ. Saya belajar di situ kan. Nah, masuk saja diminta saya jaminan 15 juta. Masuk mendaftar. Itu saya belajar di situ selama 3 bulan pertama, pulang balik terus sampai 3 tahun. Jadi pelajaran yang Bapak pelajari di sana kemarin itu mau dilaksanakan di yayasan seperti itu juga? Nah, ini yang mau kita tularkan ke masyarakat, karena saya ada beberapa orang alumni di situ dan sekarang bergabung di yayasan. Ada juga alumni yang dari Malaysia, ada juga alumni yang dari Singapura, itu teman-teman kita semua masuk di yayasan, dan kita mencoba mengkolaborasikan ilmu yang kita pelajari itu untuk bisa kita ajarkan kepada masyarakat, sehingga masyarakat paham. Sebetulnya kalau dia paham, dia bisa cari uang tanpa bekerja, tanpa berpanas-panas, cukup dengan main HP sendiri, deposit, kemudian dia mainkan, dia jual sendiri sahamnya, dia beli sendiri, terus dia profit. Dan saya sekarang sedang bergabung dengan sebuah komunitas namanya One Shot Profit. Itu bergabung dengan Instaforex Dunia. Itu sebuah perusahaan Instaforex, dan saya sekarang langsung trading di beberapa mata uang itu dengan broker Instaforex. Itu langsung ke pergerakan saham dunia. Nah, sekarang saya lagi bergabung dengan itu, dengan sebuah komunitas One Shot Profit namanya. Itu berkantor di Jakarta. Nah, ini diminta orang-orang yang mau mandiri, trading mandiri. Jadi One Shot Profit itu setiap anggota yang mau masuk itu minimal dia harus ikut dalam satu akun kecil untuk belajar di 100 US dollar. Dan dia hanya boleh menambah akun itu apabila dia sudah matang dan mahir. Minimal 3 bulan dalam belajar itu yang secara terus-menerus kita bimbing. Itu namanya komunitas One Shot Profit. Itu brokernya Instaforex. Itu profil dunia. Jadi itu yang sekarang saya lakukan. Demikian. Mungkin Indra ada sudah mengumpulkan komunitas? Mungkin ada beberapa pertanyaan buat Pak John. Saya kan biasa lama di kampung, jadi melihat kota-kota yang maju, melihat teknologi modern sekarang, apalagi Pak John sebagai pengusaha teknologi dalam berbisnis. Jadi pendapat Indra, jadi pertanyaan buat Pak John, kita sebagai generasi muda dan masyarakat awam yang ada di Kabupaten Padang Pariaman, bagaimana untuk, apalagi Pak John tadi bicara soal untuk menuntut ilmu aja harus ada biaya 15 juta Pak. Iya. Dan kita di kampung di Padang Pariaman,
15 juta itu sangat besar, apalagi itu butuh waktu 3 tahun nih Pak, 3 bulan. Untuk kedepannya Pak, untuk kemajuan masyarakat atau generasi-generasi dalam teknologi berbisnis yang Bapak sebut tadi, bagaimana untuk bergabung dan belajar untuk bergabung dalam berbisnis ini agar kita bisa merasakan juga bagaimana seperti masyarakat kota yang maju. Iya. Nah, gitu Pak. Jadi kalau saya begini, saya hanya menyampaikan pengalaman saya ketika bentuk ilmu itu dengan biaya besar. Sekarang kan saya bilang kepada masyarakat Padang Pariaman, kalau punya komunitas, saya siap mengajarkannya. Tapi sayangnya, kadangkala kalau saya beri gratis dianggap ini murah. Iya. Murah, dianggap ini murahan. Ini yang paling, makanya saya harus punya batasan. Kalau saya ajarin, kalau dia tidak mampu bikin akun satu, tidak mungkin saya ajarin. Bagaimana saya ajarin? Saya mau ajar orang naik sepeda, dia naik punya sepeda gimana? Tidak mungkin. Jadi kalau dia saya ajarin, biar minimal dia harus masuk dalam satu akun kecil 100 US dollar. Baru saya ajarin. Berarti dia punya akun dan dia punya keuntungan di akun sendiri. Dan saya tidak dibayar. Cuman kalau 100 US dollar, ukuran PT Wali 1,7 juta. 1,7 juta. Nah, Iya, kira-kira di komunitas Indra bisa nggak itu terjangkau? Nah, kita itu kan nanti kolaborasikan. Mana tahu bisa ada komunitas agak 10 orang, umpamanya kan. jadi kita ajarkan. Dan sebetulnya dalam forum ini kan tidak mungkin saya jelaskan secara rinci karena kita terbatas. Sebetulnya yayasan itu kan mengajarkan itu kan dengan sebuah komitmen yang kuat. Iya. Kenapa? Karena kita dibina, dididik sampai bisa, sampai mengerti. Dan kalau Anda berhasil, Anda dianggap nanti peserta yang cerdas, bisa-bisa Anda yang uang yayasan yang Anda putar di situ. Iya. Karena yayasan itu tidak bisa punya banyak akun, karena satu orang satu akun. Nah, kita bekerja sama dengan Anda. Kalau Anda udah pintar, kita bikin komitmen, uang yayasan yang Anda putar ini bisa ya begitu. Tapi Anda harus belajar dengan uang Anda sendiri. Nah, mungkin dengan uang yayasan belajarnya, karena kalau uang yayasan belajar, dianggap ini kadang-kadang itulah murah bukan berarti murahan. Iya. Di ilmu, di teknologi ini sebetulnya sudah banyak dari HP. Cuman orang tidak bisa menemukan mana yang benar, mana yang benar, apa yang pas. Cuman awak tertarik tadi abang mention soal permainan gue ya. Ada yang legal, ada yang ilegal. Ya. Nah, di Yayasan Ekonomi Digital Blockchain Indonesia sendiri, batasan legal ilegal itu gitu. Yang pertama, kalau dia perusahaan asing, tentu dia punya cabang di Indonesia. Kalau dia tidak punya cabang di Indonesia, ya berarti ilegal. Ilegalnya? Iyalah. Tapi kalau dia punya cabang di Indonesia, berarti legal. Kalau dia asing. Yang kedua, kalau perusahaan-perusahaan ilegal itu tidak terukur keuntungannya luar biasa dikasih. Jadi orang berambisi untuk menanam uang banyak. Tergiur ya? Tergiur dengan iming-iming. Jadi rata-rata perusahaan ilegal itu dia ngasih uang keuntungan tinggi. Nah, sekarang misalnya kalau di kita di yayasan, kita tidak merekomendasikan seperti itu. Kita hanya sekarang merekomendasikan di one suit one profit ini. Itu karena ini pure jual beli, bukan aplikasi. Perdagangan ya? Perdagangan saham dunia. Yang mengacu ke Bank Dunia. Jadi dan Instaforex itu di Google bisa kita lihat itu sebuah perusahaan broker dunia yang bercabang di mana-mana negara, banyak negara. Itu kan berarti kan dia resmi dan dia adalah perusahaan legal. Disitulah kita sekarang sedang bergabung dengan itu dan sudah berlangsung. Kalau yayasan sudah bergabung selama hampir 3 bulan dengan ini, lebih 3 bulan berhubungan ini, dan itu sudah kelihatan apanya. Kan tanda-tanda perusahaan-perusahaan yang ilegal itu tidak cukup sebulan udah scam. Udah selesai ya, karena dia nggak bertanggung jawab. Jadi khusus untuk masyarakat Padang Pariaman itu misalnya kan, memang kalau untuk belajar itu biayanya mahal. Tetapi
kadang-kadang ini sebagian kecil lah gitu ya, masyarakat itu menganggap dia kita ajarkan ilmunya 2, dia menganggap dia dapat 20. Dia langsung menganggap 100 kali dia lipat yang ya. paling pintar begini. Jadi kita harus punya komitmen. Nanti kalau kita ada komitmen yang mengundang kita untuk mengajari dia, syaratnya itu tadi. Nggak mungkin dia kita ajarin sepeda atau diajar dia membulu tangkis, dia raketnya nggak punya. Nggak mungkin kan. Jadi kalau dia mau dididik, dia harus punya akun satu di $100. Baru dia kita masuk ke komunitas one shot profit ini yang dijamin sebetulnya oleh yayasan. Jadi dijamin pulang modal dari yayasan itu kenapa? Karena kita sudah MOU dengan dia. Jadi intinya bagi kita kan memiliki sedikit komunitas atau ada sebuah kelompok Pak. Ya. Jadi minimal komunitas tersebut, kelompok tersebut harus memiliki modal gitu Pak. Ya. Untuk ikut 100 serta US. dalam bisnis ini. $100 baru kita didik dia. $100 baru bisa dididik. Ya. Kalau pendidikan itu berapa lama Pak minimal kita tanya juga. Kalau sekarang, karena sekarang udah ada teknologi, 1 jam bisa. 1 jam udah bisa minimal. Kalau tergantung IQ nih Pak. Jadi begini loh, kalau dalam forex itu ilmu yang kita kuasai itu tidak banyak, tetapi yang harus kita pahami tingkat kesabarannya. Jadi menjual barang itu sama kayak di pasar, kita jual beli saham sama kayak di pasar. Kalau hari hujan, mungkinkah Anda jualan cendol? Tidak mungkin. Kalau hari panas, baru kita jualan es. Sama kayak begitu. Jadi kita buka pasarnya kayak di sini misalkan, kita buka pasarnya. Tapi sekarang hari Minggu, jadi apa namanya? Libur ya Pak. Jadi kan nggak bergerak kan? Kan nggak bergerak nih. Libur nih. Ini pasar nih. Ini pasar ada US dollar, ada Jepang yen, ada segala macam. Itu ada tanda-tandanya Pak? Ada misalnya nggak? Ada Euro US, ada Jerman. Nah, maksudnya tanda-tandanya kita harus membeli saham atau Ada. Itu yang kita pelajari. Ini pasar namanya. Ketika kita lihat pasar, kita main di Euro US dollar. Kita lihat, buka chatnya, kita lihat gimana permainannya. Kita lihat nih. Nah, kalau begini berdirinya, ya, ketika ada garis yang 2 ini nih, ya kan? Ini candlenya nih. Jadi menandakan naik turun. Ini menandakan merah ini dan hitam ini menandakan jual dan beli. Merah itu jual gitu? Bukan, menandakan. Ya. Kapan disebut beli, kapan disebut jual, tandanya di sini. Ketika kita mau main di Euro US, misalnya kita main di Euro US, pencet ke atas, ya. Kemudian kita lihat pasarnya. Nah, ini yang terjadi. Kan muncul ini. Yeah. Ketika kita lihat ini adalah merah berada di bawah, hitam di atas, berarti ini saatnya kita menjual. Menjual ya Pak? Sell. Kalau hitam di atas ya Pak? Hitam di atas merah. Ya, hitam di atas merah. Kita saatnya menjual nih. Menjual, sell. Berarti harganya akan naik. Ya kan? Tapi sebaliknya kalau kita menemukan hitam ini di bawah merah, saatnya kita beli. Berarti harganya mau turun. Dia akan naik nanti. Nah, di sini kan kita lihat nih, salah satunya kelihatan nih. Yeah. Kita pencet yang lain, kita main di Jerman. Nah, ini kelihatan nih. Ternyata lebih mendempet ya kan? Yeah. Ini perbedaannya, ini kita bisa dalam waktu cepat ini profitnya, karena dia baru berubah ya, baru cuan gini kan? Ya baru cuan. Namanya senionya baru mendekat dan dia akan segera berpisah itu. Nah ini contohnya kan lebih dekat, masih merah di atas hitam kan? Kita cari yang lain, misalnya di Jepang, Euro Jepang, kita buka chat. Nah contohnya kan masih di merah. Nah tadi ini, sekarang merah di atas kan? Merah di atas. Jadi itu tandanya. Ketika merah di atas kita beli. Ketika merah di bawah kita jual. Artinya petunjuknya nggak terlalu sulit. Nah ini contohnya. Cuma kita harus kontrol aja. Kontrol aja. Nah kemudian ketika kita sudah main di situ, baru kita lihat di sini pergerakannya. Kalau masih merah berarti masih rugi jualannya. Ketika dia masih hijau, kita pakai rumus ABC. Asal biru close.
Asal biru close. Berapapun dia biru, 2 kek, 3 kek, kalau bisa asal biru close. Nah, ketika kita close, misalnya bisa kita close harga langsung turun, dia kan ada tanda-tanda apakah Anda terima, harga lagi turun, tolak. Nah, ini masuk. Jadi usahakan close ketika harga stabil. Close ABC asal biru jual. Asal biru. Karena pasti untung ya. Pasti untung, karena biru itu untung. Biru untung. Walaupun dikit yang penting untung. Jadi begini, tentunya ini saya main tetap di biru saya kan minggu kemarin. Nah, ini biru semua kan, nggak ada yang kalah kan? Untung semua tuh Pak. Untung semua. Semua. Jadi untuk kedepannya Pak, itu kan ada komunitas yang mungkin Bapak beri pengetahuan ilmunya. Itu apakah Bapak pantau dulu sampai dia berkembang atau gimana? Ataukah solusi kedepannya Bapak bikin grup untuk memantau ada tanda-tanda jual beli gitu Pak? Karena sesuatu yang dipelajari belum tentu bisa langsung dipahami Pak. Jadi kalau dia sudah terbentuk komunitas, dia sudah join, hari itu juga dia harus belajar jual beli dengan saya selama 2 jam. 2 jam. Pertama saya ajar dulu dia 1 jam, dia bergabung join, belajar dengan saya jual beli selama 2 jam. Hari itu juga. Hari itu juga ya. Ya. Bisa-bisa hari itu dia udah dapat dolarnya. Langsung profit ya. Langsung profit. Iya. Nah, tapi komunitasnya betulin dulu. Nah, apa betul-betul enggak? Jangan-jangan terjebak nanti di judi digital. Nah itu dia. Nah, itu. Nah, Jangan masuk di. Jadi kita ajarin dia sampai dia bisa. Nah, kalau saya lagi ada di Padang, tetap kita harus ketemu, mempelajari ini sampai dia mahir. iya, iya. Kalau dia sudah mahir, dia bisa menambah modalnya atau yayasan yang akan memodali. Iya. Kalau dia udah sangat mahir Pak. Ya. Jadi ini kan bukan terbuka untuk komunitas doang ya Pak, Ya. tapi untuk pribadi masyarakat. Siapa aja. Siapa aja. Laki, perempuan, ibu, Pengusaha pangkas- mak, bapak-bapak. Pengusaha kecil ya Pak. Boleh. Mama juga bisa. Orang istri saja mainnya ini kok. Yang penting jangan gaptek. Harus punya. Ya umpama dia tidak pakai HP ini tak dibeliin sama yayasan itu tunggu dulu. Iya. Itu ceritanya ini. Nah, mungkin yayasan beli. Dia minimal harus memiliki HP Android ya Pak. Dia punya HP Android. Kalau Nah, presenter kan banyak kan ibu-ibu di masyarakat yang di kampung kan memiliki HP center gitu. Android minimal ya. Untuk bergabung punya email, kalau nggak punya dibuatkan. Dibuatkan ya. Harus dicatat password emailnya. Iya, iya. Jangan sampai nggak tahu passwordnya. Dan punya rekening bank, punya KTP. Bank itu tergantung bank apa Pak? Atau terserah banknya gitu. Bank nasional lah. Nah, ini kan khusus BRI lah, khusus ini enggak. Bank nasional lah. Pokoknya kalau nggak punya bank, uangmu kemana taruh? Nah, Iya. iya. Itu ya dia Atau mau numpang malam. Soalnya kalau udah berbicara Soal ekonomi uang. digital, dia tentu naik semua. Itu naik. Nah, Ya, kalau mainnya main angka-angka. Kalau tuanku mau numpang ke bank saya nggak apa-apa. Sindra. Jadi begitu kira-kira. Mungkin masih ada tambahan, Pak Tommy? Ya, jadi yayasan ini nggak sama dengan organisasi ya. Organisasi itu kan anggota. Atau yayasan ini mitra apa gimana? Yang bergabung itu mitra apakah anggota? Jadi begini loh. Kalau orang yang bergabung dengan yayasan dididik untuk mendapatkan ilmu trading tadi misalnya, itu dia member biasa. Kalau nanti dibentuk kepengurusan yayasan di sini, ada kemungkinan dia bisa jadi pengurus. Karena pengurus yayasan cabangnya nanti itu orang yang pelaku ekonomi digital. Yang sudah ahli ya. Yang sudah ada ilmunya. Nah mungkin yang sudah dia pengurus ya. ya. Nah mungkin dia pengurus yayasan ekonomi digital. Mendadaknya langsung. Dia nggak punya akun digital terus. Oh, jangan. Nggak mungkin. Jangan. Salah sasarannya itu. Saya sebetulnya berencana kemarin setelah pemilu itu kan mau roadshow seluruh Indonesia. Dan kemarin saya juga MOU dengan sebuah perusahaan Malaysia di Taiwan di Bandung. Nah, kemudian rencana saya mau roadshow seluruh Indonesia. Namun sekarang kan ada Padang Preman lagi pilkada kan. Nah di situ kan saya di kawan-kawan atau beberapa minta saya untuk maju, ya otomatis saya mencoba untuk konsentrasi untuk itu. Jadi rencana roadshow ini saya tunda mungkin setelah pilkada. Setelah pilkada ya. Baru saya roadshow. Dan paling tidak
kalau saya maju mungkin ini yang saya kenalkan sama masyarakat orang Bremen supaya dia bisa mendapatkan profit atau keuntungan dari ekonomi digital yang cuman di rumah saja. Ya mungkin bisa jadi Pak kalau misalnya ada isu pilkada tahun ini ya Pak, Ya. apabila beliau maju di pilkada akhirnya rezeki ada di Bapak, duduklah jadi bupati. Mungkin batal Rokso keliling Indonesia. Oh, kalau saya bupati semakin rosol lah dia. Oh, semakin Rokso. Itu tinggal Padang Bremen Pak atau Sudah, Bapak Rokso? tim saya, yayasan saya kan rosol. Oh, kan. Nanti Roxonya pakai SPBD. Nah, itu caranya. Ada rosolnya kan tim yayasan. Tambah besar yayasan. Otomatis saya kan delegasikan kepada wakil ketuanya. betul. Saya ketua yayasan, saya mengurus Padang Bremen kan. Dan mungkin saya bisa programkan kalau orang-orang yang cerdas di digitalisasi ini Iya. kita didik dia untuk bisa, kan saya katakan tadi, digital itu kan bukan cuma di finansial, ada perdagangan barang. Produk Padang Bremen ini bisa dijual dengan digital ke luar negeri kan misalnya, contohnya. Namun tidak terlepas kemungkinan kalau yang lain bisa kita perdagangkan di digital. Jadi kalau bicara soal pilkada tadi Pak, apakah ada sangkut pautnya dengan teknologi bisnis ini Pak, dengan soal pilkada Bapak nanti ke depannya? Saya kan cuman mencoba melansir program itu membangun Padang Bremen dengan teknologi. Ya, teknologi itu termasuk teknologi finansial, di samping teknologi sampah, pertanian, perdagangan barang gitu loh, dan teknologi sistem administrasi kan gitu. Nah, teknologi yang belum, kalau saya lihat kalau adminnya sudah teknologi, kenapa? Semua udah digital kan, Kominfo, desa nagari digital sekarang kan. Cuman yang belum saya temukan tuh produk Padang Bremen dijual secara digital. Itu yang belum saya temukan Padang Bremen. Dan manual ya Pak? masih manual dan belum ada disentuh oleh digitalisasi tentang produk unggulan Padang Bremen. Masih konvensional ya. Penjualan kelapa dan segala macam itu kan kita belum pakai itu. Iya. Belum ada. Nah, mungkin ini yang kita adopsi, kita bikin produk-produk. Kita lihat saja contoh kecil lah, misalnya batang bayu itu dibeli berapa satu batang sama orang. Coba kita olah jadi furniture yang bagus, itu bisa menghasilkan dolar-dolar yang luar biasa kan? Kalau kita punya pengolahannya. Tapi kan harus daya turun teknik. Kalau kita biarkan jadi illegal logging aja dia tebang selesai. Kalau kita olah, Penambangan liar ya. itu. Cuman kan kadang-kadang kita tidak mau belajar. Kalau kita belajar kan bisa belajar dengan orang Jepara dengan pola-pola, dia bisa mungkin itu belajar dengan orang Jogja, belajar dengan, kita lihat lah produk-produk yang ada di Aceh itu kan impor semua. Itu contohnya kalau kita bisa teknologi digital, perdagangan digital. Jadi bicara tentang pilkada yang dibicarakan tadi itu, berarti kan Pak John Kennedy Martin ini kan punya track record gitu. Artinya bukan ujuk-ujuk jadi orang politik sekarang kan. Memang sudah politik dari dulu. Tapi sampai sekarang ini kan, apakah Pak John Kennedy Martin itu tidak ikut serta membangun Padang Pariaman ini, walaupun nggak harus jadi bupati gitu, sebelum-sebelumnya gitu? Kalau saya berpolitik kan sejak tahun 80-an. Saya sudah mencoba, mohon maaf ya, 2 tahun terakhir saya sudah mencoba membangun sebuah komunitas perubahan Padang Bremen untuk ekonomi. Saya coba dirikan 5 koperasi di sini, ya. 1 di Padakandangan, 1 di Ulakan, 1 di Sungai Limau, 1 di Sungai Geringgi untuk Ketua Melintang, 1 lagi di Jogoto. Tapi 5 yang saya dirikan itu hanya 1 yang berjalan. Itu di sampai Kotor Melintang. Namanya Koperasi Amal Sejahtera Mandiri. Itu. Sisanya nggak berjalan. Saya dulu berpikiran bagaimana saya menggunakan digitalisasi ke koperasi ini. Cuma dari 5 itu yang 1 yang berjalan. Sekarang tetap masih berjalan, tapi karena kondisi yang terjadi itu saya juga tidak bisa memaksakan. Tadinya saya berpikir orang-orang ini bisa saya samakan visi dengan dia, tapi ternyata tidak. Jadi ini pengalaman, contohnya ketika saya ingin berbuat untuk membangun Padang Bremen. Pada tahun 2012 saya sudah datangkan Menteri Desa ke Pasar Balai Baru itu Tengku tahu itu. Iya. Menteri Desa saya bawa sana itu untuk memperkenalkan kelapa dalam dengan minyak PCO dan minyak teratangan. Itu kan udah saya kemas.
Cuman kan lagi-lagi mentok di sistem yang ada di pemerintah daerah kan, karena pemerintah kayaknya tidak begitu mengakomodir ide-ide saya itu. Saya juga sudah coba dirikan kelompok tani yang bisa dapat bantuan traktor mini, tapi nggak ada yang pakai. Gratis pun nggak dipakai, jadi bingung saya. Gratis pun nggak dipakai ya. Jadi itu yang pernah saya lakukan sebelumnya di Padang Pariaman itu kan. Jadi maunya masyarakat itu apa? Jadi kalau saya lihat gitu, saya pernah melihat, membaca, melihat, mendengar gitu kan. Kalau di luar negeri, ya saya lihat, nggak usah jauh-jauh, Thailand, itu kan dikelompokkan komunitasnya, masyarakatnya itu diajarkan dan di follow up terus menerus. Kalau di kita terkesan diajarkan, dibiarkan saja, Tidak ada pembinaan. Iya, iya. kelanjutannya nggak ada. Jadi ngembang. Ngambang. Dia udah pintar buat ini nih. Disuruh tanam jahe banyak-banyak, tanam coklat. Tahu-tahu ada pembinaan. Habislah coklatnya. Nggak maju lagi, selesai. Cerita coklat berakhir. Kenapa? Karena nggak ada pembinaan, nggak ada kelanjutan. Kalau kita tanya ke Pemda, kenapa tidak bisa? Nggak ada anggaran. Kita divisit. Selesai. Habislah. Cuman mengambil ikon hari H aja. Nah, itu dia. Kelanjutan tidak ada. Jadi ini yang saya lihat. Jadi kalau misalnya kita nanti, kalau saya bisa memperkenalkan kepada masyarakat banyak. Contoh kecil ini. Kita punya 103 nagari. Coba. Kalau staf nagari itu kita ajarkan ekonomi digital, berarti dia bisa mengajarin masyarakatnya memakai teknologi digital untuk ekonominya. Kita ajarkan dia. Nggak usah masyarakat umum. Pemerintah nagari saja. Didik kasih-kasihnya, didik kabak-kabaknya, didik wali korongnya, didik sekretarisnya. Wali nagarinya didik. Kalau dia nggak gaptek bisa. Dia yang diajarkan gitu. Ajarkan dia, didik dia gitu. Tapi kontrol dan kembangkan. Saya pikir kalau 5 orang per nagari itu jadi gitu loh. 5 orang aja cukup. Berarti ada 500 orang yang bisa berpenghasilan di digital ekonomi. 5 orang aja. Itu dikembangkan ya. Contohnya kalau saya berpikiran untuk membangun pemerintahan kabupaten ini. Kalau pemerintahan kabupaten dibangun, bangun pemerintahan nagarinya dulu. Karena apa? Itulah ujung tombaknya. Kalau meminjam istilah Pak Jokowi, membangun negara Indonesia dari desa. Jadi kita bangun pemerintahan nagari ini dengan meningkatkan ekonomi para aparatur pemerintahan negara itu. Kan kita harus tahu lah, kita harus tahu bahwa berapa gajinya, apakah sudah cukup untuk sejahtera atau belum, apa kebijakan kita sebagai pemerintah. Selesai itu yang memiliki untuk maju di bupati. Jadi bagaimana mengembangkan itu? Setelah pemerintah nagarinya kita lakukan pembinaan, baru kita mengarah ke masyarakat yang cerdas, kepada para mahasiswa yang punya kemauan dalam teknologi, pada masyarakat yang lain. Itu yang saya lihat. Jadi pemerintah nagari ini kalau dia sejahtera, otomatis mohon maaf dalam tanda petik, tentu anggaran-anggaran ADD itu kan selamat juga dengan baik karena dia punya pemasukan yang lebih banyak. Itu Bapak kan membicarakan soal visi remisi Bapak untuk ke depannya Pak ya. Dari pola pikir Bapak bicarakan tadi itu, apakah Bapak mendapatkan contoh dari daerah lain atau itu keluar dari ide Bapak sendiri? Ataukah ada memang udah ada contoh di kabupaten-kabupaten lain Pak? Sebetulnya contoh itu dibikin oleh pemimpinnya sendiri. Contohnya Ridwan Kamil di Bandung. Waktu dia wali kota Bandung, itu dia terapkan untuk masyarakatnya. Bagaimana mengajarin teknologi digital ini. Dan saya pernah jadi narasumber nih. Ridwan Kamil ya? Iya, wali kota Bandung. Wali kota Bandung. Itu jadi gubernur ya kan. Ya. Dia pernah terapkan itu, diajarkan masyarakatnya untuk itu. Mengenal forex yang benar, mengenal ekonomi digital yang benar. Dan diajarkan, dibikin workshop untuk bisa orang marketing digital. Nah, kita kan, ya, itu yang saya lihat, itu pun itu tidak, saya lihat itu sebuah komunitas juga yang menangani, sebuah yayasan juga yang menangani. Jadi dia tidak masuk APBD saya lihat. Jadi tapi Ridwan Kamil yang punya ide itu saya lihat. Contohnya begitu. Jadi memajukan daerah beserta yayasan tadi, komunitasnya tadi ya Pak? Iya. Itu saya lihat. Saya kan karena sering-sering
main-main ke Bandung kan tahu juga lah itu yang saya lihat. Nah, kenapa kita tidak bisa adop itu ke Padang-Pariaman? Kita lihat aja seperti apa Padang-Pariaman sekarang. Kalau cuman kita bicara APBD APBN ya itu kan air mengalir. Kita jalan di tempat. Dalam tempat itu aja. Jadi gimana kita masyarakat ini bisa tahu lah dengan perkembangan teknologi. Ya, Ridwan Kamil aja di Bandung masyarakat begitu banyak, mungkin hanya 1/4 di Padang-Pariaman ya Pak. Oh enggak cukup. Jauh ya Pak. Bandung penduduknya berapa coba? Di atas 5 juta lah. Belum lagi penduduk malamnya. Tidak beda tuh. Maksudnya orang tidur di situ kan, orang kita di luar kan pada itu contohnya. Ya kalau Padang-Pariaman kan hanya sebagian dari Bandung Pak. Iya. Ataukah tidak mungkin Kecil, sistem itu dibawa ke Bandung, ke Padang-Pariaman? kecil lah. Makanya kan ada pepatah, kerjakan dulu, jangan bilang tidak mungkin. Itu contoh. Kalau belum pernah mencoba kita tidak bakal tahu. Jadi ya, Mungkin masih ada ya kalau dari persoalan penjelasan finansial, persoalan judi digital. Dengan kita. kalau kita sih menunggu action dari Pak John Gary Martin tentang blockchain ini di actionnya di Padang-Pariaman gitu. Iya. Kalau di Jakarta kan udah Jadi kalau menurut Pak John dia terbuka terutama untuk komunitas-komunitas sekarang ya Pak. Iya. Baru kita bisa ke individual seperti itu, ke masyarakat. Karena masyarakat berpikir di Padang-Pariaman ini masyarakat awal berpikir, oh ada contohnya nggak? Seperti apa tuh? Pasti itu pertanyaannya. Kalau nggak ada contoh, wah itu nggak mungkin, tetap itu lah mimpi lah kalian, ya kan? Tapi kalau misalnya udah ada contoh, masyarakat pasti ikut aja kan? Kan itu. Ya, ini kan diperlukan kepercayaan kepada orang kita sebagian itu. Ini mohon maaf. Kalau kita datang ke desa, ke nagari-nagari, kalau kita tanya kepada orang ibu-ibu, bagaimana masuk nggak ke golongan orang miskin? Mau marah dia? Jangan, saya nggak miskin kok. Saya dari Bandung, anak saya di Jakarta. Betul. Marah dia pada kita coba. Tetapi ketika kita datang bikin bantuan, syaratnya orang miskin, dia ngaku miskin. Itu fakta. Iya, iya. Fakta. Ya kan? Dia ngaku miskin. Kadang kita membagikan bantuan, Ah, mana untuk saya, mana untuk saya. dia tiba-tiba jadi miskin. Jadi miskin mental misalnya. Mentalnya miskin. Ini kita harus melihat ini dari kacamata yang berbeda. Kenapa? Kadangkala rumahnya bagus, tapi yang membuatkan anaknya perantau di Bandung, Jakarta, di mana-mana ya. Tapi maknya nggak makan kadang-kadang kita juga lihat itu, karena dia susah, mungkin kirimannya belum datang segala macam, tapi dia nggak mau bilang miskin. Tapi ketika bantuan orang miskin datang, dia marah-marah ke kita. Ya. Kenapa saya nggak dapat? Kenapa saya nggak dapat? Jadi mental itu yang harus kita rubah. Kemudian yang saya katakan, membuat orang sukses itu kan tidak mudah. Kenapa saya katakan? Pertanyaan saya, mana yang banyak orang gagal dengan orang sukses? Banyak orang gagal. Banyak orang gagal. Orang sukses bergaul dengan siapa? Pasti dengan orang sukses juga. Iya, iya. Orang gagal. Itu yang kita buat. Jadi begitu kira-kira. Nah jadi kalau Ya. sedikit lagi nih mungkin untuk closing nih. Ini berandai-andai nih Pak John. Apa target Pak John 100 hari kalau seandainya terpilih jadi bupati? Kalau Yang harus dikerjakan yang harus dikerjakan. apakah ngajak Tuanku jalan-jalan kita semuanya? Nah, itu mau bukan target. 100 hari Kalau, pertama. kalau kita bicara udah kepala daerah, tentu mengacu kepada visi. Sifatnya umum. Yang penting rakyat sejahtera itu visi misi utama dulu lewat digitalisasi. Target saya 100 hari pertama itu saya sudah punya 3 orang per nagari yang bergerak di ekonomi digital. Bayangkan itu. 3 orang per nagari Itu sudah bergerak atau mau bergerak Pak? yang Udah bergerak itu bergerak, sudah ya. bergerak. Iya. Ya. Udah kelihatan hasilnya gitu Pak. Pokoknya saya udah punya orang yang bisa bergerak ekonomi digital di 3 orang per nagari. Berarti sudah ada 300 orang. 309 orang. Indra bayangin lah. Memang sebelum dia terpilih terasa sulit mencari orang itu. Tapi ketika udah terpilih, wah,
menolak orang ini betapa susahnya. Karena kita di kampung-kampung ini kan perasaan masih itu masih dominan gitu kan. Ini kalau ditolak ini ayahnya ini. Kita harus punya 3 orang pernagari yang sudah masuk dalam rating 1. Iya. Dengan target ke depan paling enggak 3.000 orang selama 5 tahun. Iya. Betul kata Pak Ketua tadi kan. Kalau sebelum terpilih kita susah untuk mencari orang. Tapi kalau sudah terpilih Pak, Bapak susah mungkin menolak orang. Itu. Mudah-mudahan Pak untuk 100 hari kerja Bapak kita ketemu lagi di sini. Tapi kita ikut bersama-sama dulu. Apa garansinya di Gerindra? Ada nggak? Ini Indra selaku di Gerindra ini. Kader ya? Kader ya? Iya. Iya, setidaknya difasilitasi di sana. Nggak berani dia ngomong. Nggak berani ya? Dia bukan ketua DPC. Ntar dimarahin penalti ya. Itu semua kita serahkan kepada ketua kita Pak Ferdi. Kita kemana arahnya Ferdi, di situ kita arahkan. Silakan ditutup. Ya mungkin dari kita sendiri, mungkin dari segala yang sudah diterangkan sama Pak John, mungkin bisa cukup jelas lah bagi kita di sini. Dan bagi pemirsa yang ada di sana, mungkin obrolan-obrolan kita malam ini bersama Tuanku, Indra dan Pak John bisa mengedukasi masyarakat dan mengerti tentang blockchain ini. Jadi untuk ditutup saat ini mungkin dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.